Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemerintah memperkenalkan Sekolah Garuda sebagai model pendidikan unggul baru. Terdapat 12 sekolah unggulan yang diubah jadi Sekolah Garuda Transformasi dan 4 Sekolah Garuda baru. Informasi selengkapnya untuk Anda, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto memperkenalkan Sekolah Garuda sebagai model pendidikan unggul baru. Sekolah Garuda merupakan program hasil terbaik cepat Presiden Prabowo Subianto untuk dapat memfasilitasi anak-anak yang berkeinginan kuat menjadi peneliti dan praktisi industri yang unggul. Terdapat 12 lokasi Sekolah Garuda Transformasi yang sudah beroperasi, mulai dari Provinsi Aceh sampai Papua Barat Daya. Di antaranya SMAS Unggul Del Toba, Man IC Ogan Komering Ilir, dan SMA Unggulan MH Tamrin Jakarta. Serta 4 lokasi lahan Sekolah Garuda baru yang ditargetkan beroperasi pada tahun depan. Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengapresiasi peluncuran program tersebut. Ia menilai Sekolah Garuda menjadi langkah strategis untuk menumbuhkan minat generasi muda pada bidang sains dan teknologi. Abdul Muti juga mengatakan gabungan kecerdasan akademik dan karakter siswa akan membentuk siswa menjadi calon pemimpin masa depan bangsa yang kuat. Pengenalan ya, Sekolah Garuda, harapan baru untuk pendidikan unggul di Indonesia. Tentu ini adalah salah satu program dari Bapak Presiden untuk menciptakan satu wahana-wahana bagi anak-anak yang memang memiliki keinginan kuat untuk nantinya menjadi peneliti, menjadi industriawan yang unggul. Harapannya bisa mencetak SDM-SDM unggul untuk berkompetisi dengan SDM-SDM dari negara lain. Dan diharapkan mereka juga memiliki kemampuan-kemampuan yang saya kira juga tidak kalah pentingnya adalah kemampuan leadership atau kepemimpinan. Sehingga ini bisa mengkombinasikan kemampuan akademik dengan leadership. Mudah-mudahan mereka bisa tampil pada waktunya menjadi pemimpin Indonesia masa depan dan generasi Indonesia yang hebat sebagaimana diharapkan Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi Gerindra Himawatul Halia mengatakan pihaknya akan mengawasi pelaksanaan program Sekolah Garuda agar tepat sasaran. Ia juga berharap Sekolah Garuda tak hanya diisi oleh anak-anak yang berasal dari keluarga berada, namun pemerintah juga bisa memberikan panduan untuk sekolah menengah atas lainnya bisa mengikuti Sekolah Garuda. Ya, tentunya Komisi 10 sesuai dengan tupoksinya yang melakukan pengawasan terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah, dan juga kami akan mendukung dalam proses anggaran juga legislasinya agar tidak tumpang tindih, karena selama ini juga kan mungkin karena ini koordinasi 2 kementerian, tentunya koordinasinya harus berjalan dengan baik terutama dari sisi aturan. Untuk jangka menengah, pemerintah menargetkan pembangunan 20 sekolah baru dan pengembangan 20 sekolah transformasi sebagai bagian dari ekosistem pendidikan unggul. Untuk sekolah yang dibangun baru, 4 aspek krusial disiapkan, diantaranya penerimaan siswa berbasis kompetisi inti, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris agar seleksi tidak bias geografis. Kurikulumnya memakai standar nasional yang diperkaya unsur internasional seperti IB, namun memuat muatan lokal dan agama agar identitas budaya tidak hilang. Sekolah Garuda diharapkan menjadi pusat lahirnya generasi cerdas, tangguh, dan berdaya saing global sehingga memperluas kesempatan anak-anak Indonesia menembus kampus-kampus terbaik dunia. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, pemerataan akses pendidikan unggul di wilayah perbatasan merupakan bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto. Dan Sekolah Garuda adalah investasi mahal bagi dunia pendidikan. Jadi saat ini seperti apa perkembangan program ini ke depannya juga yang khususnya berada di bawah Kementerian Agama. Pagi ini akan kami hadirkan ulasannya untuk Anda bersama Menteri Agama Nasaruddin Umar. Prof. Nasaruddin, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, jadi sejauh ini ada berapa total sekolah Garuda yang ada di bawah Kemenak dan yang sudah berjalan ada berapa banyak, Prof? Iya, kita paling tidak ya ada sekitar 7 ya yang
yang bisa diandalkan, bahkan satu di antaranya itu Insan Cendekia yang alhamdulillah sampai hari ini belum terkalahkan oleh SLT manapun di Indonesia ya, masih tetap yang terbaik dari berbagai macam tujuan ya, dari berbagai macam kriteria ya. Insan Cendekia ada di Serpong itu, kemudian juga ada insan cendekia yang ada di Gorontalo, dan harapan kita nanti setiap di provinsi itu juga akan ada insan cendekia, dan di antara mereka itu sudah ada yang berprestasi yang luar biasa ya. Tapi yang the best-nya itu baru yang kita temukan itu dua insan cendekia ini. Ice yang ada di Serpong yang dulu awalnya itu didirikan oleh Pak Presiden Habibie, ya. Kemudian dibentuk lagi di Gorontalo, kemudian kita bentuk lagi di sejumlah provinsi, dan insya Allah ini sama persis apa yang digagas oleh Bapak Presiden, merupakan sekolah Garuda. Ya. Jadi sekolah Garuda ini adalah sekolah yang digagas oleh Bapak Presiden Prabowo untuk menciptakan kader-kader bangsa yang handal, kompetitif di masa akan datang. Karena mungkin agak kesulitan kita untuk menciptakan kader yang bisa mengakses perguruan tinggi terbesar dunia, misalnya Harvard yang ada di Amerika, Oxford yang ada di Inggris, juga Al-Azhar yang ada di Kairo, Mesir. Maka kita di Kementerian Agama pun juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Tetapi diperkuat lagi dengan adanya sekolah Garuda yang ada kepemihakan secara khusus dari pihak pemerintah dan Pak Presiden Prabowo. Maka insya Allah kita semakin optimis bahwa anak-anak cerdas kita nanti di Indonesia yang berasal dari keluarga yang tidak mampu itu punya kans, punya akses, punya kemungkinan untuk memasuki perguruan tinggi yang tersohor di dunia ya. Tentu juga yang tersohor di Indonesia ya. Bagi mereka yang akan memilih di Indonesia kan juga itu adalah hak asasinya mereka. Tapi mereka juga yang ingin mengakses perguruan tinggi besar di dunia, maka ini luar biasa. Sebetulnya negara-negara lain, saya ingat persis di Turki, di India, kemudian di Cina, itu sudah lama punya pendidikan seperti ini di tingkat SLT. Sehingga mereka-mereka itu banyak sekali mahasiswanya bisa menembus perguruan tinggi yang terkemuka dunia. Nah, tidak ada kata terlambat ya, Presiden kita ini betul-betul sangat luar biasa. Selain mendirikan sekolah Garuda, juga ada sekolah rakyat yang sebetulnya tujuannya juga hampir sama ya. Bagaimana mempromosikan anak-anak yang cerdas tapi tidak punya kemampuan ekonomi untuk bisa mengakses perguruan tinggi yang terbaik. Baik, Pak Menteri. Sementara di dunia lain, program belajarnya bagaimana di sekolah Garuda, Pak Menteri, untuk program belajar? Di sekolah Garuda itu ya kita kerjasama di antara guru-guru yang terbaiknya dari Kementerian Agama dalam bidang-bidang studi tertentu, ya kita kontribusikan ke sekolah Garuda. Sama juga di jurusan program studi umum, ya tentu mereka juga akan dipilih dari guru-guru yang terbaik dalam bidangnya, tentu dengan segala kekhususannya. Ya. Memang harus ada kepemihakan, Mbak, karena kalau institusinya bagus, SDM-nya, inputnya bagus, tapi kalau nanti guru yang akan menanganinya, sistem manajemen juga yang akan memanagenya tidak paralel, maka itu juga nanti tidak bisa kita berharapannya. Nah, pengalaman kami di Insan Cendekia mengelola pendidikan unggul seperti ini, memang komprehensif, dan itu betul-betul Kementerian Agama harus mengawasi, istilahnya itu 24 jam ya, kendali mutunya. Kemudian juga kendali mutu itu bukan hanya pada gurunya, muridnya, tapi gurunya, fasilitasnya, semua fasilitasnya itu juga harus komprehensif. Sejauh ini ketersediaan gurunya bagaimana, Pak Menteri? Juga, jadi ya. Sejauh ini ketersediaan gurunya bagaimana, Pak Menteri? Iya, sejauh ini karena masih terbatas ya jumlahnya, masih bisa kita antisipasi. Nah, sekarang ini juga kita sedang menciptakan suatu sistem pengajaran guru untuk yang akan bekerja, yang akan mengajar di sekolah-sekolah unggulan tadi, seperti di sekolah Garuda atau Insan Cendekia ini, maka itu kita persiapkan. Jadi pada saat yang bersamaan dipersiapkan muridnya, sekolah Garuda itu, saya juga baru datang dari membuka ya, launching peletakan batu pertama sekolah Garuda di Tanjung Selor, Kalimantan Utara.
luar biasa ya, anak-anak kita itu memang sudah sangat siap untuk menantikan kedatangan sekolah unggulan ini. Dibangun di atas area yang sangat bagus ya, view-nya nanti ke, ke laut, dan memungkinkan untuk menjadi pemikir yang konsentratif ya di tempat-tempat yang seperti itu. Saya kira di tempat lain juga ada pertimbangan-pertimbangan khusus untuk memilih lokasi. Oke. Dan Pak kalau Menteri, bayangkan kalau 20 sekolah Garuda di Indonesia, luar biasa. jadi itu adalah Ya, harapannya, cita-citanya. Pak Menteri, terakhir Pak Menteri, apa pesan dari Prof. Nasaruddin Umar untuk anak-anak yang mungkin bercita-cita dan juga bisa nanti punya kesempatan untuk sekolah di Sekolah Garuda? Seperti yang saya sering pesankan kepada sekolah-sekolah unggul kita, bahwa sedapat mungkin anak-anakku semuanya ya, kalian nanti akan dipersiapkan untuk sekolah di perguruan tinggi yang terbaik di dunia. Tentu juga rasa keindonesiaannya itu pun juga tidak boleh luntur ya dimanapun kalian berada. Terus yang kedua, pendidikan moral, aspek moral tentu juga adalah ibadah, itu bagian tak terpisahkan dari negara Pancasila yang berketuhanan Yang Maha Esa. Jangan sampai nanti kita mencari sekolahnya yang tinggi-tinggi tetapi moralitas keagamaannya itu nanti akan tenggelam ya. Kita ingin terapung bersama antara knowledge-nya, ya skill-nya, kemudian religiosity-nya, keindonesianya, itulah yang kita harapkan. Itu akan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Kita sangat bersyukur ya. Banyak negara sekarang negara gagal ya. Boro-boro untuk memberikan sekolah unggulan seperti ini, malah justru listriknya pun juga hanya menyala 3 hari. Hanya ada yang nyala siang hari, tidak nyala. Menyalanya malam hari, tidak di siang hari. Karena cost untuk membiayai listrik itu sangat mahal. Bahkan ada yang ekskulnya pun juga dihilangkan. Kenapa? Karena tidak sanggup sekolah untuk membiayai, bantuan negara sangat sedikit karena negaranya sangat terperosok dalam segi perekonomiannya kan. Nah, alhamdulillah kita di Indonesia malah justru sebaliknya, ada sekolah rakyat, ada sekolah Garuda, ada makanan bergizi gratis, ada koperasi merah putih, ada perumahan rakyat, kemudian juga ada penanggulangan bencana yang memberikan bangunan terhadap warga korban bencana dan sebagainya. Belum lagi bantuan-bantuan pemerintah. Artinya negara selalu hadir dalam masyarakat yang terpencil, yang terkebelakang, yang kena musibah, dan yang membutuhkan perhatian. Inilah Indonesia. Kita sangat bangga, bersyukur popularitas Pak Prabowo bukan hanya di luar negeri, sekarang ini ada di Mesir, tapi juga di dalam negeri banyak sekali terobosan-terobosan yang dilakukan. Tidak pernah terjadi sebelumnya. Baik, jadi itu adalah bentuk kehadiran pemerintah untuk masyarakat. Terima kasih Pak Nasaruddin Umar, Prof. Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia sudah hadir di Selamat Pagi Indonesia hari ini memberikan penjelasan soal Sekolah Garuda untuk masyarakat Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.